Suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Rumah ibadat seharusnya menjadi tempat yang suci, tetapi tidak semua orang yang datang ke tempat ibadat itu dengan hati yang bersih. Orang-orang Farisi yang menjadi iri dengan kepopuleran Yesus karena Yesus mengajar dengan cara yang berbeda, kata-kata Yesus, kata-kata yang penuh kuasa. Banyak orang yang akhirnya mengagumi Yesus, takjub dengan pengajaran Yesus. Maka orang-orang Farisi yang telah digerakkan oleh rasa iri dan sakit hati itu datang ke tempat ibadat itu untuk mengamat-amati Yesus agar bisa menemukan kesalahan Yesus. Tapi Yesus mengetahui hati mereka dan Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Orang-orang Farisi itu diam saja. Bukan karena tidak tahu jawabannya, tetapi karena hatinya sudah mengeras dan tidak mau diubah. Memang orang bisa saja berada di rumah Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Orang bisa saja hafal aturan-aturan agama, tetapi bisa saja sejatinya hatinya kerdil kasih sayang. Dan yang lebih menyakitkan adalah orang-orang yang semacam itu merasa sebagai orang yang paling benar. Maka mari kita refleksikan dalam hidup kita. Kalau kita juga datang ke rumah Tuhan, apa tujuan kita? Apakah kita mau bertemu Tuhan? Atau itu sekedar kewajiban? Untuk bertobat atau untuk mengamat-amati orang lain? Untuk bertobat atau tidak perlu bertobat karena merasa diri sudah benar? Maka sebenarnya yang membutuhkan pertobatan, atau lebih tepatnya yang lebih membutuhkan pertobatan adalah bukan orang-orang dosa yang terlihat, tetapi orang-orang baik yang merasa tidak perlu berubah lagi. Karena sudah cukup hidup saya seperti ini, hidup yang baik. Maka hari ini Yesus menegur kita. Setiap kali kamu mencari aku, apakah tujuanmu? Apakah untuk berjumpa dengan aku atau untuk merasa bahwa kamu sudah benar? Sekali lagi, setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, setiap kali kita melakukan pelayanan, Yesus bertanya, apa tujuanmu? Apa motivasimu? Mengisi liburan ke pasar bunga, berangkatnya pagi, pulangnya petang. Orang bisa saja hafal aturan agama, tapi hatinya bisa juga kerdil kasih sayang. Akhirnya, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.